Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran informatika. Silakan sebelum dimulai pelajaran untuk ketua kelas supaya berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah dan doa. Sebelum itu, Bapak mau absen terlebih dahulu. Aditya Saputra, Alipia Harunisa, Budiman Yunus, Dalpa Dalila, Usna Aulia Pauji. Alhamdulillah baik, mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Perkembangan komputer telah membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi manusia modern. Nah, jadi berpikir komputasional dalam penerapannya atau dalam berpikir komputasional kita itu bukan berarti berpikir seperti komputer, melainkan kita bisa memahami bagaimana komputer itu bisa dijalankan seperti itu. Oke, next. Yang pertama adalah peserta didik memahami pentingnya konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah kompleks. Ada yang mau bertanya sampai sini materinya? Pak, kalau contoh komputasional dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana? Untuk contoh komputasional atau berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak yang kita lakukan. Contohnya adalah ketika kita merapihkan tempat tidur setelah tidur. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk berpikir komputasional. Ketika kita mempersiapkan mau berangkat ke sekolah, menyiapkan baju, menyiapkan buku, menyiapkan segala rupa gitu kan, sampai kita menyiapkan mandi dan sebagainya, itu adalah contoh berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, kalau misalkan sudah mengerti, kita akan lanjut untuk pembahasan berkelompok. Di sini akan dibuat 4 kelompok. Yang pertama adalah membahas tentang dekomposisi, dan yang kedua, kelompok kedua membahas tentang pengenalan pola. Kelompok 3 membahas tentang abstraksi, dan kelompok 4 membahas tentang algoritma. Silahkan ukur ke kelompoknya masing-masing. Untuk menambah referensi, Bapak mempunyai video tentang berpikir komputasional. Silakan bisa disimak videonya. Pengenalan komputasional thinking. Efektif dan efisien dalam ilmu komputer, proses berpikir
Baik anak-anak, Bapak Nasa sudah selesai diskusinya. Silahkan untuk setiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah didapat dari hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan Alivia sebagai materi, Sudah sebagai contoh, dan Bila sebagai kesimpulan. Dan kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai teknik dekomposisi. Langkah yang pertama dari computational thinking itu adalah dekomposisi. Arti dari dekomposisi sendiri itu adalah proses untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk diselesaikan. Nah, dengan memahami konsep dekomposisi ini, kita jadi lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah, lebih mudah untuk menganalisis, menyelesaikan lebih cepat ya, menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, boleh disebutkan oleh students? Contohnya dalam organisasi itu ada ketua. Jadi ketua yang harus bertanggung jawab, yang harus melakukan semuanya. Jadi nggak harus ketua yang harus melakukannya, harus ada anak buah, harus ada membantu biar gampang melakukan apa? Biar cepat selesai. Iya, biar cepat selesai. Nah, itu. Jadi dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Ada yang bagian sekretaris, ada keamanan, dan lain, agar bisa berjalan dengan lancar dan bisa menyelesaikan suatu masalah dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Untuk kesimpulannya, teknik dekomposisi adalah keterampilan penting yang dapat membantu kita memecahkan masalah yang kompleks secara efektif dan efisien. Dengan memahami konsep dekomposisi, kita dapat lebih mudah menyelesaikan masalah yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya, teknik dekomposisi adalah keterampilan yang wajib dikuasai oleh setiap orang yang ingin mempelajari computational thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang berpikir komputasional secara algoritma. Saya Nur Asia, di sini saya sebagai moderator, dan itu di samping saya Susi sebagai kesimpulan, dan di sana Kaisar sebagai pemateri. Jadi pengertian algoritma adalah algoritma komputer berupa sederet susunan langkah yang dibentukkan berdasarkan sistematika tertentu untuk memunculkan solusi komputasional. Jadi algoritma menyusun sederet langkah-langkah secara berurutan dengan logika dan sistematis. Contoh dari kehidupan sehari-hari, contohnya kita akan berbelanja ke supermarket. Di sana kita mengambil barang yang terdekat dari kita dan mengakhirkan barang yang lebih dekat dengan kasir. Jadi supaya waktunya efisien gitu. Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional secara algoritma adalah memecahkan masalah dengan logika dan menyusun langkah agar lebih cepat dan mudah menyelesaikan suatu masalah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang abstraksi hasil dari diskusi. Perkenalkan, nama saya Adi sebagai moderator, dan ini Wipitra sebagai
kesimpulan dan ini dia sebagai materi. Jadi atraksi adalah proses menghilangkan elemen model atau program yang tidak relevan untuk mengutamakan elemen yang lebih penting. Yang lebih sederhananya, fokus pada informasi tertentu saja. Jadi tidak menyampaikan hal yang memang enggak terlalu penting. Contohnya di kehidupan sehari-hari kita adalah seperti kita bercerita kepada teman-teman kita tentang pengalaman kita seperti jalan-jalan apa itu. Gak mungkin kita bercerita A, B, C, D, F yang kita sampai semuanya ada. Jadi kita tuh menceritakan yang seperti saja seperti kita bermain ke kebun binatang bersama keluarga, terus kita pakai kewajaran gitu kan, hal-hal yang makanya saja mengambil hal yang ada, jadi tidak menceritakan hal-hal yang memang tidak untuk diceritakan. Jadi kesimpulannya, abstraksi adalah elemen mengutamakan elemen yang lebih penting untuk memungkinkan mereka bekerja lebih cepat dalam program yang lebih kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengenalan pola. Dan perkenalkan, saya Julia sebagai moderator. Di samping saya ada Leti sebagai kesimpulan dan Husna sebagai pemateri. Langsung. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang pengenalan pola. Dari kamus dari komputer menyatakan bahwa pengenalan pola ditujukan untuk mengelompokkan data baik berdasarkan pada pengenalan sebelumnya maupun berdasarkan pada informasi statistik yang dihasil dari suatu pola tertentu. Jadi pengenalan pola itu fungsinya untuk mengklasifikasikan dari banyaknya objek, kita bisa mengklasifikasikan ini untuk apa, dan ini untuk apa. Contohnya kita sehari-hari, misalnya di rumah kita itu banyak lemari. Nah, dari lemari tersebut diklasifikasikan untuk apa fungsinya. Lemari ini misalnya untuk lemari sendiri, yang ini untuk lemari baju, dan yang ini untuk lemari barang-barang. Nah, jadi ketika kita menyimpan barang-barang tersebut, kita tidak ingin lagi menyimpan pilih, tinggal ke lemari pilih, menyimpan baju, tinggal ke lemari baju, dan yang lainnya. Nah, jadi itu ya fungsi dari pengenalan pola itu. Jadi agar kita bisa mengklasifikasikan suatu masalah. Yang penting itu ya, dari contoh tadi sudah jelaskan. Jadi agar kita bisa mengklasifikasikan suatu masalah dan bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Kesimpulannya, pengenalan pola ditujukan untuk mengumpulkan data sehingga kita bisa melepas objek tersebut ke mekanisme. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Apakah sudah dapat dipahami? Kalau misalkan sudah mengerti semuanya tentang dekomposisi, tentang pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, Bapak mau memberikan tugas di rumah, tolong buatkan contoh-contoh daripada abstraksi, daripada pengenalan pola, algoritma, dan dekomposisi. Satu orang satu contoh.
Gimana? Bisa dimengerti? Baik, kalau misalkan bisa dimengerti, Bapak akhir saja pertemuan kali ini dengan bacaan adalah bersama. Mungkin itu saja untuk hari ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.